Halo Sobat Libel, selamat datang di Libel Talk, podcast berbagi, mengedukasi, dan menginspirasi. Hari ini kita akan perbincangkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang tentunya kita akan menjadikan pribadi-pribadi yang luar biasa, berdisiplin, dan menjadikan suatu generasi yang luar biasa di masa depan. Hari ini saya sudah kedatangan 2 tamu yang luar biasa yang akan mendampingi berbincang-bincang tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini hadir Bapak Resanto SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 15 Semarang, dan juga Ibu Dr. Anda Titi Sunaryati, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Dalam beberapa menit ini nanti akan kita perbincangkan apa itu kebiasaan yang akan membangun generasi Indonesia yang luar biasa itu. Sebelumnya mungkin pemirsa berharap narasumber berdua bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Pak Resanto, disilakan. Halo sahabat Libel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resanto, SPD MPD, ditugasi sebagai Kepala SMP Negeri 15 dari pemerintah. Sebelumnya saya sebagai pendidik yang berlangsung kurang lebih 20 tahun di SMP 17, dan jiwa pendidik ini merupakan panggilan dari saya, sehingga untuk bagaimana memajukan pendidikan, bagaimana nanti membangun anak-anak yang hebat, cerdas, berkarakter. Insya Allah nanti selama saya di SMP 15 bersama-sama pasti nanti kita bisa. Iya, terima kasih. Bu Titi, silakan perkenalkan diri. Ya, halo Sobat Mawas, perkenalkan nama saya Ibu Titi Sunaryati. Saya mulai bertugas di SMP Negeri 15 ini sudah lama, terhitung dari tahun 2001, tepatnya di SK itu 1 Februari 2001. Nah, jadi di SMP 15 ini sudah kurang lebih 26 tahun. Iya Pak, sudah lama. Dan sebelum itu saya bertugas di Nun jauh di sana, di Kalimantan Timur. Jadi ini pindahan Pak. Nah, dulu tugas awal kami, SK awal kami itu di Samarinda, SK awal sebagai pengajar sebagai PNS di tanggal 1 Februari 1998. Tapi sebelumnya untuk menjadi guru itu di tahun 1993. Nah, jadi sudah 30 tahun yang lalu, ini sudah 30 tahun menjadi pengajar. Tetapi dulu pengajar di SMP swasta sebagai tenaga honorer di bawah naungan Yayasan Tunas Kelapa. Jadi dulu di Samarinda itu ada yang namanya SMP Tunas Kelapa di bawah naungan Yayasan Tunas Kelapa. Nah, kemudian mulai pindah di Semarang, dan kebetulan bersyukur ditempatkan di SMP Negeri 15 Semarang mulai 1 Februari 2001. Nah, di sini saya mengampu tugas sebagai pengajar bahasa Indonesia dan juga dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengurusi bidang kurikulum. Ya, terima kasih perkenalannya ya. Ibu Titik ternyata melalang buana, Kalimantan kemudian ke sini. Dan juga terima kasih atas perkenalannya Bapak Resanto dan Ibu Titik. Pada pagi hari ini kita akan membincangkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, nah, sebetulnya iya, ini baru anget-angetnya mungkin ya. Saya juga pengen tahu sebetulnya apa sih pentingnya atau 7 kebiasaan Indonesia hebat itu yang akan kita gulirkan. Moga Pak Resanto mungkin bisa kasih. Baik, ini kita menyambut baik program pemerintah untuk bagaimana membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Iya. Nah, ini penting sekali mengingat akhir-akhir ini atau di zaman ini terjadi degradasi karakter ya Pak ya. Yeah. Jadi watak atau kepribadian anak-anak kita yang menurun. Untuk itu mungkin menjadi
kepedulian dari Bapak Menteri kita untuk menggalakkan program ini. Dan di SMP 15 kita patut menyambut baik program ini dan sudah kita amalkan, kita laksanakan dalam penerapannya untuk anak-anak kita sudah kita laksanakan karena kita perlu pembiasaan ini penting sekali karena untuk menjadi karakter itu harus dibiasakan, harus dipaksa dulu, harus dibiasakan dulu. Bu Titi mungkin menambahkan apa sih pentingnya apa gitu? Ini karena memang baru hangat-hangatnya ya. Jadi 7 gerakan anak Indonesia hebat. Sebenarnya gerakan ini kan belum lama diluncurkan. Tepatnya di tanggal 27 Desember 2024 yang lalu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ini meluncurkan suatu gerakan yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana peluncuran ini merupakan suatu momentum atau tonggak yang penting dalam membina karakter untuk menjadi generasi emas Indonesia menyambut tahun 2045. Nah, mengapa gerakan ini disebut dengan 7 gerakan anak Indonesia hebat? Karena ini berfokus pada 7 kebiasaan-kebiasaan dasar yang bisa dilaksanakan anak-anak didik kita atau peserta didik sejak dini. Jadi fokus pada 7 kebiasaan yang sebenarnya itu bisa dilakukan. Yang pertama itu bangun pagi. Nah, kemudian yang kedua beribadah, kemudian berolahraga, kemudian makan makanan yang sehat bergizi, kemudian gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur yang tepat. Nah, saya kira juga gerakan ini juga penting untuk kita laksanakan dan kita juga menyambut baik karena tujuan utama kita di dalam mendidik anak itu bukan semata-mata untuk ini ya Pak, untuk mengejar akademis saja, untuk pengetahuan saja, tetapi yang penting adalah membentuk karakter anak Indonesia supaya dia mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai tanggung jawab, kemudian juga dia bisa bermasyarakat dan mempunyai juga tanggung jawab untuk masyarakat sekitarnya. Jadi dia itu cerdas, itu bukan hanya cerdas di intelektual saja tapi juga spiritualnya. Kira-kira gitu ya. Jadi kita akan kulik ini satu persatu 7 kebiasaan itu yang mungkin dirancang untuk membangun kembali karakter generasi muda Indonesia, kalau begitu ya. Jadi saya akan mulai dari bangun pagi. Kelihatan sepele seperti ini, bangun pagi. Nah, ini. Kenapa Pak ini? Bangun pagi menjadi kebiasaan penting harus dilatihkan Pak. Untuk menjadi besar kita harus membiasakan hal yang kecil-kecil dulu Pak, yang sepele. Bangun pagi ini sebenarnya kan mampu dilakukan semua orang ya. Namun ini perlu perlu penekanan, perlu pendisiplinan bagaimana supaya kita bisa bangun pagi, terutama untuk mendidik, membiasakan anak kita. Yang pertama ini perlu meningkatkan motivasi, keinginan yang kuat dari anak kita untuk bisa bangun pagi dengan didasari mungkin dorongan dari orang tua, dari sekolah, bapak guru. Namun karena ini dilakukan di rumah, ini peran orang tua nih yang penting sekali untuk mendisiplinkan anak bagaimana bisa bangun pagi. Seperti itu. Bu Titi punya tip bagaimana Bu Titi mendorong anak bisa bangun pagi dengan tertib, disiplin lah gitu lah. Tipnya apa Bu Titi kira-kira? Kelihatannya bangun pagi itu sepele, akan tetapi bagi yang tidak terbiasa itu menjadi sesuatu yang berat. Menjadi sesuatu yang berat. Nah, ini jadi ada tips supaya anak itu bisa bangun pagi. Ya pertama, supaya dia bisa bangun pagi, ya berarti ya tidurnya jangan terlalu larut. Itu kan seperti isi dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang terakhir, tidur cepat. Nah, jadi biasakan supaya kita bisa bangun pagi, karena dengan bangun pagi itu akan membangun energi yang kuat supaya kita bisa lebih produktif. Dan
untuk membangun kebiasaan ini mungkin bagi yang sudah terbiasa enjoy saja, tetapi bagi yang belum terbiasa ya mungkin supaya kita biasakan, terutama ada niat dari diri kita supaya bisa bangun pagi. Nah, kalau dari niat itu mungkin terasa sulit, aku kok susah ya bangunnya, di sini peran orang tua. Jadi orang tua mendorong atau memberikan contoh supaya dia juga bangun pagi. Dan mungkin ada tipsnya dengan bantuan alat. Alarm. Kalau zaman dulu ini wecker ya. Dulu orang tua saya itu membangunkan kita anak-anaknya itu dengan ini wecker. Nah, itu kalau belum kita matikan dia nggak berhenti. Nah, gitu. Nah, sekarang mungkin ada cara yang lebih ada yang lebih canggih mungkin melalui HP. Nah, kemudian kalau itu belum berhasil, mungkin di sini peran orang tua untuk membangunkan dan kita motivasi untuk selalu bangun pagi. Karena ada pepatah Jawa yang mengatakan kita itu harus selalu bangun pagi supaya rezekinya ini tidak dipatok ayam. Filosofi Jawa ini masih selalu kita pegang melekat. Kowe nek tangi kudu esuk ben rezekimu ora dicotol pitik. Nah, jadi mungkin ini juga bisa kita terapkan pada anak-anak supaya dia terbiasa untuk bangun pagi, supaya dia supaya lebih produktif, menjadi lebih semangat untuk berkarya. Nah, kalau sudah berkarya kan tidak mungkin ini rezekinya di bawah ayam atau di bawah ayam. Mungkin gitu. Iya, baik. Nah, jadi ternyata bangun pagi itu tidak cukup kita perintah dengan kata-kata ya. Orang tua pun harus terlibat, gitu ya. Dan memberi contoh, jangan sampai si anak itu sudah bangun pagi, orang tuanya malah bangunnya siang. Oke, baiklah. Jadi itu ternyata luar biasa. Ini harus kita bangun bersama-sama. Kemudian kebiasaan yang kedua itu adalah beribadah. Kita itu sebagai negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini sudah menjadi kewajiban warga negara kita mempunyai hubungan vertikal antara pencipta dengan makhluknya. Tetapi ini juga sesuatu yang harus kita tetap dorong. Untuk sekolah, ini bagaimana ini peran ibadah kok bisa akan membangun karakter sebenarnya seperti apa sebetulnya? Ya, ibadah ini merupakan kunci untuk membina hubungan kita langsung secara vertikal dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah ya. Jadi dengan jalinan kita ke atas ini baik terjaga, insya Allah ini akan membuat ketenangan di dalam batin kita, jiwa kita, termasuk anak-anak kita ini. Bagaimana ini bisa melaksanakan ibadahnya dengan tepat waktu, dengan rutin, dan ini menjadi kebiasaan yang selalu dilakukan secara terus-menerus. Ini nanti akan menjadi karakter watak yang terbawa sampai dia dewasa atau mungkin tua ya. Dan nanti ini adalah merupakan modal utama untuk mereka nanti mencapai sukses di masa depan. Seperti itu ya. Bu Titi mungkin menambahkan ini. Iya, jadi ibadah ini kan merupakan salah satu komunikasi kita dengan yang di atas. Merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi istilahnya kalau di dalamnya kami itu untuk memulai segala sesuatunya kita mulai dengan doa. Nah, kita berserah pada Tuhan supaya apa yang kita laksanakan di sepanjang hari itu senantiasa dalam perintahnya, supaya apapun yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan lancar dan mudah. Nah, untuk di SMP 15 Semarang kita juga sudah melakukan pembiasaan dalam hal ibadah. Seperti itu juga sudah terjadwal di dalam kurikulum dan merupakan suatu pembiasaan. Di istirahat kedua itu kita ada kebiasaan sholat berjamaah bersama, itu bagi yang muslim. Itu sudah merupakan suatu pembiasaan. Dan yang kedua itu bagi yang non muslim kita juga ada ibadah tersendiri. Jadi di SMP 15 ini kita memberi ruang
juga kepada yang non muslim. Kita sudah ada ruang agama yang dapat dipakai untuk yang non muslim jika yang muslim itu melakukan kegiatan ibadah. Jadi yang muslim itu ada pembiasaan sholat berjamaah, sholat zuhur bersama, dan yang non muslim kita juga ada ibadah, ada doa bersama. Dan jadi memberi ruang. Dan kalau yang muslim itu ada kegiatan sholat Jumat, kita juga ada kegiatan ibadah. Nah, jadi sudah ada pengurusnya sendiri-sendiri. Ada rohis, kemudian ada juga yang rokris, dan semua itu juga berjalan beriringan. Dan yang membanggakan di SMP Negeri 15 ini toleransinya luar biasa. Dan di sini di sini ada yang Muslim, kemudian ada Kristen, ada Katolik, dan ada satu yang beragama Buddha. Semua kita beri wadah. Luar biasa. Ini memang ibadah membangun disiplin, karena ternyata ibadah itu ada waktu-waktu tertentu, dan juga membangun hubungan. Tanggung jawab juga, Pak. Iya, tanggung jawab juga ya. Hubungan dengan Tuhannya itu betul-betul dibangun, membangun ketenteraman jiwa, sehingga seseorang itu hidup dalam kedamaian, kurang lebih ada rasa tenang, ada rasa damai. Apapun kalau kita dan kunci utama adalah kita senantiasa mengucap syukur. Betul. Syukur, memulai segala sesuatunya dengan berserah diri kepada Tuhan, dan kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan menyertai. Baik. Kemudian kebiasaan yang berikutnya itu berolahraga. Ternyata ini mungkin situasi sekarang ini semangat olahraga menjadi kurang. Lah ini perlu kita bangun ini tentunya. Pak Risato kebetulan punya basic ini PJOK olahraga ini. Mungkin punya tip dan juga mungkin mengapa ini anak harus digiatkan berolahraga ya Pak ini Pak. Baik, sebelumnya memang ada tanggung jawab sebagai olahraga, Pak, harus bisa mengolahragakan masyarakat, termasuk anak-anak kita ya. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah, di masyarakat juga. Namun untuk anak-anak memang ini perlu sekali, karena olahraga itu merupakan modal untuk produktivitas ya. Jadi badan yang sehat, apapun badan sehat, mau melakukan aktivitas apa saja bisa kita laksanakan. Ya mau beribadah, badan sehat ringan ya. Mau belajar, orang yang bugar yang fit itu mampu, dia tidak akan cepat lelah kalau dia belajar. Apalagi kalau dia diberi tanggung jawab untuk melakukan aktivitas misalkan bantu orang tua. Kalau dia sehat, bugar, insya Allah apapun bisa dilakukan apabila kita memiliki kondisi yang bugar atau dan ini tidak bisa diraih secara instan Pak, kebugaran itu. Jadi perlu pembiasaan. Tiap pagi, tiap hari kita harus melakukan olahraga rutin. Tidak hanya olahraga yang berat dan mahal, namun kita bisa melakukan aktivitas secara sederhana, tidak butuh modal, butuh niat saja Pak, kemauan. Itu kita bisa. Contohnya kalau yang kita lakukan dari bangun ya, setelah kita beribadah kita lakukan apakah senam ringan, stretching ringan di kamar kita. Kalau ada waktu dimanfaatkan untuk jalan keluar, jogging pagi untuk menikmati suasana segar di pagi hari. Itu apabila kita punya waktu, ini suatu yang positif sekali dan ini bermanfaat sekali. Ya. Selain itu nantinya kalau badan kita sehat, otomatis jiwa kita juga sehat. Itu ada pepatahnya itu ya Pak. Apa itu yang dalam olahraga? Mensana en corpore sano. Dalam badan sehat terdapat jiwa yang sehat. Bagaimana Bu Didi, anak-anak kita dalam membangun kebiasaan berolahraga ini sudah berjalan dengan baik? Sudah, sampai kita bersyukur kita sudah membiasakan untuk kebiasaan berolahraga. Sudah melaksanakan itu senam Indonesia. Indonesia hebat. Rutin ya itu ya, ada hari. Nah gini, di sekolah kita itu kan ada pembiasaan Jumat berseri.
Nah, sebelum ada launching atau peluncuran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu, kita sudah melaksanakan pembiasaan Jumat berseri. Jadi ada Jumat bersih, ya, Jumat bersih kita laksanakan di minggu pertama dan melakukan kebersihan. Kemudian yang kedua itu Jumat sehat. Nah, Jumat sehat itu biasanya kita awali dengan kegiatan senam bersama. Dilanjutkan dengan makan sehat bergizi bersama, jadi nyambung dengan kebiasaan yang berikutnya. Itu sebenarnya sudah kita laksanakan. Nah, kemudian ada Jumat literasi dan Jumat religi. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian ketika pemerintah itu yang melalui Kemendikbudrismen meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, diantaranya ada gemar berolahraga, kita tambah lagi dengan pembiasaan senam, yaitu senamnya kita tambahi lagi setiap hari Rabu kita melaksanakan senam anak Indonesia hebat itu. Jadi kita yang mencoba untuk membangun kebiasaan supaya siswa itu gemar berolahraga. Sepertinya senamnya itu sudah dirancang pemerintah, waktunya akan cukup untuk dilakukan setiap hari misalnya begitu Pak. Jadi kalau di sekolah tidak, harapannya di rumah melakukan juga. Masalahnya kadang-kadang yang berat untuk dilaksanakan di rumah ini niatnya, motivasinya untuk berolahraga. Kita harus ada motivasi dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita itu kalau sudah bangun pagi kemudian terburu-buru untuk melakukan aktivitas selanjutnya, kadang kita lupa untuk membiasakan senam. Padahal sebenarnya kan mungkin bisa dengan ini ya Pak, yang senam itu mungkin ringan, stretching kecil atau sebagainya. Jadi ini harus mindsetnya kita ubah. Yang namanya olahraga itu tidak harus olahraga yang berat. Olahraga yang sepertinya anak-anak kemarin udah hafal lah Bu. Ya, kalau senamnya itu sudah hafal. Anak-anak senam sudah hafal, tinggal pelaksanaannya di rumah. Dan sebenarnya kita itu ada pantauan Pak. Untuk pembiasaan 7 kebiasaan anak hebat Indonesia, sekolah kita mau membuat jurnal yang isinya tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilakukan anak-anak, mulai dari dia itu bangun pagi itu jam berapa, kemudian yang kedua itu ibadah yang dilakukan, kemudian berikutnya dia olahraga apa, kemudian makan makanan sehat. Di situ kita sudah mencoba membuat jurnal. Membuat jurnal untuk memantau orang tua orang tua. Jadi untuk jurnal itu bantuan orang tua kan tidak ditinggal di sekolah, tapi mereka juga dibawa ke rumah karena di situ ada poin untuk pantauan orang tua. Orang tua juga ikut mengerti, memantau begitu ya. Jadi ada pantauan orang tua. Jadi misalnya hari ini bangun jam berapa. Nah, dia benar-benar bangun jam segitu, jangan hanya untuk memenuhi jurnal. Jadi dia tulis lah bangun pagi terus jam 5, padahal kan sebenarnya asistensi orang tua juga. Perlu juga pantauan orang tua. Baik, jadi berolahraga ini perlu motivasi yang kuat, baik di rumah maupun di sekolah. Tadi sudah disebutkan juga tentang makanan sehat. Kita sudah membiasakan kebugaran olahraga dan makan sehat. Yang jadi persoalan, ada kecenderungan anak sekarang itu makan makanan yang cepat saji, yang kemudian nilai gizinya rendah. Nah, ini mungkin ada saran apa sih yang dibuat supaya anak itu bisa lebih menata yang dimakan itu sesuai komposisi kebutuhan tubuh? Ada tip atau mungkin saran apa seperti ini? Monggo, Bapak Ibu, monggo. Perlu campur tangan dari kita sebagai orang dewasa, dari pendidik maupun dari orang tua ya Pak, untuk bagaimana memberikan pemahaman, menyadarkan anak kita tentang pentingnya makanan sehat bergizi. Karena akhir-akhir ini kan menjadi keprihatinan kita ya. Betul. Banyaknya makanan-makanan cepat saji, kemudian yang tidak sehat, yang berpengawet, berpewarna, kadar gulanya tinggi atau juga pengawetnya tinggi, ini yang jelas akan berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak kita.
Saya itu prihatin Pak kalau melihat anak-anak jajan di kantin sekolah, jangan dijual di sana seperti itu menjadi itu saja gitu ya. Saya untuk itu sekolah sudah bagaimana berusaha menciptakan kantin sehat dengan menjual makanan yang sehat bergizi, dan kita sudah butuh kerjasama dari pengelola kantin, dan kita sudah berusaha juga untuk mendatangkan petugas dari dinas kesehatan puskesmas untuk memberikan pemahaman bagaimana bersama-sama bahwa kesehatan anak untuk makanan yang dikonsumsi anak itu betul-betul tanggung jawab kita bersama. Jadi, kemudian dari anak kita sadarkan bagaimana bahwa kesehatan khususnya makanan yang kita konsumsi ini penting sekali. Tidak hanya enak saja. Anak sekarang itu enak di lidah, tapi tidak memikirkan efeknya ya Bu ya. Jadi terutama ini keberatan kita adalah bagaimana anak kita mau mengkonsumsi sayuran, buah-buahan ini yang kurang sekali di makanan yang betul-betul bergizi ini sangat kurang, dan ini perlu kerjasama dengan orang tua juga ya. Bagaimana menyediakan makanan yang sehat ini. Itu pula mungkin yang menjadi kegiatan dari pemerintah ya Pak untuk nanti memberikan bahan-bahan makanan bergizi gratis itu Pak ya. Seperti itu, dan kita tunggu saja Pak, mungkin nanti akan sampai ke gilirannya kita ya. Bergizi gratis. Jadi makanan sehat bergizi ternyata sudah menjadi keprihatinan secara nasional, sehingga ini perlu kita dorong. Orang bisa makan dengan komposisi yang benar, karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineralnya akan tercukupi dengan baik. Kalau dengan baik, jadi secara fisiknya juga tumbuh baik. Kurang lebih karena begitu ya. Iya, ini kan ini Pak, mungkin saya tambahkan keprihatinan yang sama dari yang dirasakan oleh Bapak Kepala Sekolah ketika kita melaksanakan Jumat Sehat, kemudian dilanjutkan dengan makan makanan sehat bergizi. Kan kita mengumpulkan anak-anak di lapangan, kemudian makan bersama tiap kelas, kemudian juga ditunggu wali kelas. Makanan kita buka bersama, kita lihat ada yang komposisinya itu sudah sesuai dengan makanan yang sehat bergizi, tetapi ada juga yang itu tadi rasanya dia itu tidak suka sayur gitu. Masih asal-asalan ketika saya lihat dia nasi kemudian nugget. Iya Pak gitu kan. Kemudian geprek. Ini mana sayurnya? Ada yang beralasan saya tidak suka sayur. Kalau saya kalau makan sayur itu hanya mau muntah dan sebagainya karena dia tidak dibiasakan oleh orang tuanya untuk makan sayur. Nah, kalau tidak makan sayur berarti kan paling tidak ada buah. Buahnya ternyata dia juga tidak suka. Lalu bagaimana? Ini mesti menyikapi anak yang seperti itu. Jadi mungkin kita antara guru dan peserta didik perlu makan bersama. Perlu makan bersama, perlu duduk bersama, makan. Kita sebagai guru memberi contoh makanan komposisi yang baik gitu ya. Ya sebenarnya ini kita ingat dari tim gesit kita punya tim gesit yang luar biasa Pak, yang menjadi peringkat berapa kemarin ya, peringkat 1 tingkat nasional. Dari tim gesit itu sudah mengedukasi bagaimana kita untuk makan makanan yang sehat bergizi. Jadi di situ ada nasinya, kemudian ada sayurnya, kemudian ada lauknya, ada proteinnya, kemudian ada buahnya, dan kalau memungkinkan ditambah dengan susu. Itu sebenarnya kita sudah mengedukasi, tapi sekali lagi itu ada satu kita harapkan kader gesit nanti bisa ya Bu, bisa kampanye terus. Kalau dia itu sudah membudaya suatu kebiasaan dipaksa makan sayur itu juga susah. Jadi mungkin ini juga perlu peran orang tua. Jadi mungkin sedari dinilah dibiasakan untuk paling tidak mengkonsumsi sayur dan buah. Jadi dia tidak kebiasaan untuk makan yang istilah kalau orang Jawa itu garingan. Dan biasanya kalau kita dulu makan seadanya Ibu. Kalau dulu kita garingan karena tidak ada yang dimakan. Kalau dulu seadanya, adanya yaitu telur pun dibagi
4. Hanya 4. Gitu. Baik, makanan bergizi, makanan sehat namanya harus tetap selalu kita kampanyekan terus-menerus supaya betul-betul anak itu mengisi piringnya dengan komposisi yang benar. Jadi ini nampaknya masih butuh kerja keras kita semua dan tentunya masyarakat juga mengerti tentang ini. Sebenarnya kalau kita pantau dari jurnal itu, dari jurnalnya ada kan makan makanan sehat yang bergizi. Apa yang kamu makan hari ini? Udah rata-rata geprek. Gitu ya. Ya, jadi mungkin kita dari sekolah ini Pak, mungkin apa kita perlu membuat satu program lagi ya Pak yang kira-kira menguatkan supaya anak-anak menguatkan, itu mendorong anak bisa untuk mengkomposisikan makan lebih baik gitu kira-kira. Membiasakan untuk makan makanan yang sehat bergizi dan mungkin juga untuk makanan yang dijual di kantin itu jangan yang cepat saji saja. Karena Katolik kita lihat gampang lenyapke. Gampang lenyapke, tapi paling tidak nikmat loh sayur bayam lah sama tempe itu kan sebenarnya kan sudah memenuhi ada sayurnya. Ada sayurnya. Nah mungkin baik, ini akan kita dorong terus menerus. Yang jelas kita tidak lelah-lelahnya untuk menyemangati makan gizi yang sehat. Ya, kebiasaan yang kelima, Bu Titi. Ini orang anak sekolah itu kan gemar belajar itu kan mestinya sudah menjadi tanggung jawab dan kebiasaannya. Tapi ini ada mungkin daya juang anak itu kok melemah gitu, suruh belajar. Dari Bu Titi dan kurikulum ini punya pandangan seperti apa? Kompetitif mungkin ya. Gimana coba ini? Tingkat kompetisinya mungkin kurang. Nah, jadi gini. Ini apa imbas karena tidak ada ujian ya? Bisa juga. Ya, bisa jadi Pak. Atau mungkin kurang. Jadi motivasi belajarnya kurang. Jadi ya kita sebagai guru ya mendorong bahwa tugasmu sebagai pelajar, tugas utamanya adalah belajar. Dan sebenarnya kan belajar ini kan bukan hanya didapat dari sekolah, dia juga bisa memperluas wawasannya itu melalui dunia luar. Nah, tapi tugas utama kita di sini adalah belajar di sekolah. Dan belajar itu kan belajar sepanjang hayat ya Pak. Jadi kita lihat di sini. Jadi tugas kita sebagai guru untuk mendorong, memotivasi mereka supaya mereka itu giat belajar, karena nanti di tingkat berikutnya ada kompetisi-kompetisi yang lebih susah lagi atau lebih apa ya, maksudnya kan kita tidak hanya berhenti di sini, mereka juga perlu berkompetisi untuk ke tingkat selanjutnya dan nanti mereka kan juga perlu berkompetisi di dunia kerja. Jadi kalau di sekolah yang pertama ini adalah belajar tentang pengetahuan. Nah, jadi apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya mereka harus terima, kemudian mereka juga harus belajar bagaimana mengembangkan kompetensi mereka. Meskipun kita juga tidak boleh meninggalkan yang namanya karakter itu tadi, tapi juga karena di sekolah kita juga harus memotivasi peserta didik mungkin untuk lebih giat belajar supaya bisa mendapatkan supaya kompetensi mereka bisa menjadi lebih baik. Mungkin perluan ya Bu, kita peningkatan model belajar Bapak Ibu guru ya, bagaimana supaya menarik, bisa menyenangkan, bisa memotivasi anak. Learning nih ya, pembelajaran yang menyenangkan. Jadi gemar belajar tidak sesuatu kegiatan yang berdiri sendiri atas anak saja, tapi nampaknya terkait dengan Bapak Ibu guru juga Pak gitu ya. Jadi guru juga harus berinovasi. Jadi menarik, menyampaikan dengan menarik, kemudian anak merasa terlibat di dalamnya. Saya kira itulah yang perlu mungkin dibangun, bagaimana anak menjadi gemar belajar gitu ya. Dan juga dia ada jiwa kompetisinya gitu. Ada semangat bersaingnya ya. Pertama mungkin semangat bersaing dari lingkungan kelas dulu, kemudian meningkat ke tingkat sekolah dan ini bisa juga ke tingkat yang selanjutnya. Ketika mau ke jenjang berikutnya kita tahu harus bersaing dengan orang lain gitu ya. Baik, jadi intinya motivasi gemar belajar tetap harus kita dorong terus menerus supaya kompetisi anak-anak kita juga meningkat gitu ya. Kemudian kebiasaan yang berikutnya itu adalah bermasyarakat, yang rasa-rasanya akhir-akhir ini ada yang hilang. Jadi anak-anak kita ini tinggal di perkotaan,
berhubungan dengan masyarakat itu agak minim. Iya, apalagi tinggal di perumahan. Ini mungkin ya, menjadi PR. Ini bagaimana Bapak Ibu mungkin punya tips bagaimana membangkitkan kembali supaya anak ini merasa harus menyatu dengan masyarakat. Bapak. Ya betul, jadi substansi dari hidup bermasyarakat adalah komunikasi. Jadi harus bagaimana anak itu bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang luar, termasuk dengan masyarakat sekitar, termasuk juga yang lingkup terkecil keluarga. Ini perlu kita dorong terus bagaimana anak-anak ini terbangun dengan komunikasinya baik. Insya Allah juga sopan santunnya, tutur kata juga baik ya. Itu juga dengan komunikasi yang baik maka akan menjamin masa depan mereka, kan dibutuhkan dalam dunia kerja juga. Jadi anak yang punya karakter dengan orang lain bisa nanti dengan komunikasi yang baik, tentunya dia bisa menjalin kerjasama dengan orang lain, dan itu akan membangun networking atau lingkungan jaringan pekerjaan yang nanti sangat menjamin masa depan anak-anak kita. Seperti itu. Bu Titi punya tip ini mengembalikan anak kepada masyarakat, kayak apa ini tipnya ini? Kita itu kan sebagai makhluk sosial ya. Artinya kita tidak bisa hidup sendirian, tidak bisa ya. Tidak bisa hidup sendirian, kita perlu orang lain. Nah, kita juga perlu masyarakat di sekitar kita. Nah, ini mungkin yang perlu ditanamkan pada peserta didik kita. Karena memang tadi ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang. Terutama ini bagi peserta didik. Mungkin ya Pak. Karena ini kan kalau yang tinggal di perkotaan, terutama ya mungkin yang di lingkungan kita itu banyak yang tinggal di perumahan, tingkat individualismenya kelihatannya tinggi, jadi mereka kurang bermasyarakat. Nah, kadang saya pernah menanyakan pada salah satu peserta didik, rumahmu mana? Di sini Bu. Kamu dengan tetanggamu kenal enggak? Dengan sebelah kananmu tahu orangnya, tapi namanya enggak tahu. Kalau lewat bagaimana? Ya paling say hello saja. Ya, min saya mau dari langkong. Masih lumayan. Masih lumayan kalau seperti itu. Ditanya. Sebelahmu itu namanya siapa? Pak siapa ya Bu? Anaknya berapa? Nggak tahu. Nah, itu kan merupakan suatu keprihatinan dalam diri kita. Itu berbeda jauh dengan kita rasakan pada masa-masa saya sekolah dulu Pak. Mungkin karena kita dulu tinggal di kampung, tinggal di desa, jadi kita sangat mengenal tetangga kita, bahkan jarak berapa rumah, 10 rumah pun kita masih kenal. Hampir cuma bukan satu desa kenal, karena di situ ada satu komunitas yang membangun. Jadi apalagi waktu itu belum ada gadget. Kalau hari Sabtu kita berkumpul bersama di lapangan, main bersama, kemudian ngobrol bersama, itu kan merupakan cara kita bersosialisasi pada saat itu. Nah, sekarang bagaimana caranya mengembalikan ke masa lalu supaya anak-anak kita itu juga bisa hidup bisa bermasyarakat. Ya paling tidak kita kenal dengan mereka, ya bukan hanya kenal tapi ya membangun komunikasi yang baik. Perluan sarana atau wahana tempat berkumpulnya anak-anak kita, terutama kalau di sekolah sudah jelas ya, ada ekstrakurikuler yang itu semuanya melibatkan kerjasama atau berkumpulnya banyak orang di situ, dan itu juga bagus sekali untuk membangun jiwa sosialnya, kerjasamanya, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, termasuk yang di masyarakat. Ini yang kurang itu organisasi masyarakat kita kurang efektif, kurang aktif ya Pak. Dulu kan kalau kita zaman muda dulu ada karang-karang. Kita itu kalau tetangga punya kerja itu melibatkan pemuda, remaja semuanya. Gotong royong, gotong royong di daerah itu, di desa itu juga melibatkan kita, anak-anak yang remaja juga seperti itu. Nah, mungkin perlu untuk sekarang
dibangun sarana wahana seperti itu lagi, diaktifkan lagi kan. Atau kalau di perkotaan kan juga sebenarnya sudah ada RT RW ya Pak. Iya, betul, iya. Ada kan kalau saya lihat kegiatannya di ibu-ibu PKK itu juga ada yang melibatkan remaja Pak. Iya, berarti perlu pelibatan lebih banyak tentang anak-anak Pak ya. Jadi mungkin ini perlu peran orang tua. Jadi seperti yang tadi Pak Risanto katakan, dimulai dari keluarga dulu. Jadi kita membangun komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik di keluarga dulu. Paling tidak diawali dari keluarga. Perlu adanya pembatasan HP di dalam keluarga. Ya. Kadang-kadang kita jumpai dalam satu rumah. Komunikasinya kenapa pakai HP? Misalnya ini ya kadang-kadang bengok, kadang manggil anaknya pakai handphone, padahal itu di satu rumah. Nah, jadi mungkin dalam satu keluarga itu perlu satu komitmen. Ada saatnya kita tidak menggunakan HP, tapi bangun komunikasi yang sehat di keluarga itu. Nah, setelah dari keluarga bisa melebar ke lingkungan berikutnya, ke masyarakat, dan orang tua itu perlu memberikan pengertian kepada anaknya bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri tanpa masyarakat, tanpa tetangga di sekitar kita. Kalau ada apa-apa dengan kita, yang pertama itu siapa? Ya mesti masyarakat. Jadi orang tua perlu memberi contoh. Kalau anaknya itu bisa atau diharapkan bisa bermasyarakat, bisa bergaul dengan masyarakat, orang tua harus memberi contoh. Nah, jadi orang tuanya juga bermasyarakat, perlu melibatkan diri di kegiatan kemasyarakatan. Nah, jadi mungkin juga si anak juga kita libatkan dari kegiatan kepemudaan dan sebagainya. Jadi ada wadah untuk sosialisasi. Dan untuk lingkup sekolah kita juga membangun suatu komunikasi supaya mereka bisa melakukan kegiatan sosialisasi bermasyarakat itu melalui wadah-wadah yang sudah dibentuk, melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi mereka bisa bermasyarakat dengan peserta didik di luar kelasnya. Jadi bergaulmu itu jangan hanya dengan sekotak di kelasmu itu, tapi kamu bisa bersosialisasi dengan yang di luar melalui wadah organisasi, OSIS, atau dari ekstrakurikuler yang ada. Mungkin itu caranya bisa membudidayakan untuk masyarakat. Bermasyarakat salah satu cara yang bisa kita. Oke, baiklah. Jadi memang ini bagian dari kita untuk sebagian kecil tugas sekolah untuk membangun anak bisa kembali ke masyarakat. Tapi tentunya masyarakat harus menyediakan ruang untuk mereka juga, mungkin tempat bermain juga, menghidupkan organisasi remaja. Ini saya kira ya betul yang kita mungkin harapkan seperti itu. Masih ada satu lagi di antara 7 itu adalah tidur cepat. Ini seolah-olah kok kata ini nampaknya tuh tidur cepat tuh harus diatur-atur. Sebetulnya pentingnya apa sih untuk tidur cepat ini harus apa ya istilahnya, harus menjadikan kebiasaan. Nah, dari segi kesehatan mungkin Pak Ismi yang pokok karena tidurnya adalah merupakan kebutuhan kebutuhan wajib yang harus berapa jam itu Pak? Dirasakan. Yang kurang lebih untuk anak-anak kita ya sekitar 10 jam, 8-10 jam itu cukup saya rasanya. Jadi ini penting sekali untuk kesehatan Pak. Jadi untuk tidur itu kan memberi kesempatan sehat-sehat tubuh kita untuk istirahat, untuk mengistirahatkan organ-organ vital kita, jali jantung. Jadi kalau kurang ya jelas akan terjadi perubahan metabolisme dalam tubuh kita itu proses. Kalau kita kurang tidur, efeknya pasti kesehatan sudah terganggu, lesu, lemah, kurang semangat, dan itu akan mengurangi produktivitas. Kalau sebagai pelajar jadi kesempatan belajarnya akan hilang karena habis untuk tidur. Kalau bekerja membantu orang tua jelas kalau dia kurang tidur yang jelas tidak mungkin bisa membantu orang tua. Termasuk juga untuk beribadah. Kalau dia tidurnya saja larut malam begadang mungkin
Iya, nggak bisa bangun pagi. Ya, bangun pagi dan beribadahnya, apa kegiatan lainnya juga akan terganggu. Tapi yang lebih utama di sini menurut saya adalah kesehatan yang jelas akan terganggu. Tapi berarti sebaiknya anak-anak tidur itu jam 9, jam 10-an. Iya, mestinya begitu ya, tidak terlalu larut gitu ya. Cuma yang sering kita jumpai lagi-lagi ini karena pengaruh gadget anak-anak. Itu kalau saya tanyain, kok kamu jam segini sudah ngantuk? Tadi malam tidur jam 12. Ngapain kamu tidur jam 12? Karena apa? Ini mereka main game Pemantauan orang tua ya, tidak sepenuhnya percaya kepada anak. Artinya kalau mereka sudah masuk kamar, tapi ternyata harusnya mereka gunakan untuk istirahat, tetapi ternyata mereka malah main game. Nah, ini jadi ini yang perlu kesepakatan dari orang tua. Bagaimana caranya supaya mereka itu bisa mengurangi waktu untuk bermain game online. Iya, tidak banyak begadang, tidak banyak game-gamean begitu ya. Iya, ya itu kan kalau di rumah itu kan tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada orang tua. Jadi peran orang tua supaya bisa fungsi kontrol supaya mengurangi kebiasaan anak untuk bermain game. Boleh, tapi kan ada waktunya. Nah, ini berkaitan dengan penggunaan HP. Kita di sekolah juga sudah mengatur pembiasaan tentang penggunaan HP. Nah, kita sudah mulai pembatasan ini. Di sekolah sudah mulai kita batasi untuk penggunaan HP, bukan terus berarti kita melarang untuk mereka untuk membawa HP ke sekolah, enggak, karena bagaimanapun juga HP itu tetap mereka perlukan kalau mereka gunakan pertama untuk komunikasi dengan orang tua, untuk antar jemput dan sebagainya, dan yang kedua mungkin ada aplikasi untuk ojek online, untuk transportasi mereka. Jadi kalau kita larang, nanti ada nanti ada gejolak yang lain. Hanya kita mempunyai kebijakan untuk pembatasan penggunaan HP di lingkup sekolah. Pertama, setelah anak masuk kelas, kita sudah sediakan box di setiap kelas itu supaya HP dimasukkan ke dalam box. Nah, kita tinggal satu saja itu untuk ketua kelas. Kemudian box kita kumpulkan di ruang guru. Jadi selama KBM itu peserta didik itu tidak membawa HP kecuali ada salah satu mapel yang perlu menggunakan HP. Nah, jadi sudah kita masukkan di box, kemudian dibawa ke ruang guru. Nah, sampai kapan? Itu nanti sampai pulang. 10 menit sebelum pulang mungkin kita bisa ambil. Nah, kecuali kalau ada salah satu mapel tertentu yang di situ harus menggunakan HP, kita boleh ambil. Itu pun dengan syarat dipakai untuk kegiatan pembelajaran. Karena di sini kalau kita melaksanakan asesmen, sebenarnya kita sudah berbasis pada HP. Jadi supaya kita mengurangi penggunaan kertas, paperless, sehingga tetap dipakai handphone untuk menggunakan. Tetapi di situ ada batasannya. Nah, dan HP pun kita juga berkala memeriksa HP itu tentang kontennya atau isi yang mereka yang ada di sana, supaya HP anak-anak kita itu bersih dari hal-hal yang kurang baik. Dan, jadi kita ada pembatasan penggunaan HP. Jadi bagaimana cara bijak mereka dalam menggunakan gadgetnya. Itu tugas kita di sekolah. Kalau di rumah itu sudah merupakan tanggung jawab orang tua, yang diharapkan orang tua itu tetap memantau penggunaan HP anak-anaknya. Dan kalau bisa itu HP anak itu jangan dikasih password, supaya orang tua itu bisa memantau. Sudah biasa mengontrol. Baiklah Bapak Ibu, ini nampaknya bincang-bincang kita itu sangat menarik, dan kalau kita butuh waktu mungkin akan lebih panjang lagi.
Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini memang dirancang yang kelihatannya sesuatu yang sepele tapi saling terkait. Ya, Dan benar kita harapkan generasi emas Indonesia itu betul-betul akan terwujud. 2045 Ya, ya. terwujud dengan langkah yang mungkin menganggap langkah kecil, tetapi ini akan bermakna luar biasa di hari depan. Ya. Baik, pada Bapak Arisanto SPD MPD selaku Kepala Sekolah dan Ibu Dr. Anda Titik Sunariati sebagai Waka Kurikulum di SMP 15 Semarang ini, terima kasih sekali sudah mendampingi kami untuk bincang-bincang asik yang berkenaan dengan yang sedang bergulir, 7 kebiasaan Indonesia hebat. Sahabat Libel, kita sudah cukup berbincang-bincang dengan waktu yang cukup lama mungkin barangkali, tapi kita akan bertemu lagi di tema yang berbeda. Nanti dengan harapan podcast ini akan mengedukasi, menginspirasi, dan juga tentunya bisa mendorong masyarakat untuk bisa melaksanakan apa yang kita kampanyekan bersama-sama. Jadi, mari kita akhiri kegiatan hari ini tentunya. Jadi menuju generasi Indonesia kuat dan hebat. SMP 15 bersama sukses luar biasa. Terima kasih Bapak. Kita ketemu di kesempatan yang lain lagi.